Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerangkan batasan daripada fungsi herba. Jadi yang pertama, sebenarnya ada tiga lingkaran ini. Hari ini sekarang kita sedang membahas tentang herba dapur. Jadi yang disebut herba dapur adalah apa-apa tanaman yang ada di dapur, yang fungsinya untuk makan dan minum. Jadi sekitar dapur. Jadi tidak boleh keluar dari lingkaran dapur. Makanya ini yang harus paham tentang ini adalah ibu-ibu rumah tangga, di mana ibu-ibu rumah tangga merupakan benteng awal masalah kesehatan, supaya dia paham bagaimana caranya mengatasi persoalan-persoalan penjagaan kesehatan, yaitu preventifnya pada penyakit ringan. Jadi herba dapur itu bedakan dengan nanti herba dapur yang berfungsi sebagai masakan. Kalau dia berfungsi sebagai masakan, namanya bumbu, dan itu namanya makanan. Tapi kalau dia difungsikan sebagai herba dapur, maka dia disiapkan bukan sebagai makanan, tapi disiapkan sebagai obat. Kayak bawang putih, kalau dimasak dengan tidak dimasak untuk obat, nanti reaksinya berbeda, nilai kekuatannya berbeda. Itu yang disebut bumbu herba dapur. Tapi kalau dia digunakan untuk masak, namanya bumbu masak, untuk masak. Tapi kalau dia disiapkan sendiri tanpa ada pengolahan, dalam arti kata murni, hanya dimakan langsung, maka disiapkan sebagai herba dapur. Atau dimasak tapi tidak dalam bentuk masakan, jadi rasanya jamu, itu namanya herba dapur. Itu harus dibedakan nanti kita akan membahas herba dapur sebagai bumbu dan sebagai masakan. Itu dua selama 30 hari. Nah kemudian ini penyakitnya ringan ya. Jadi kalau penyakitnya ringan, nanti kalau Anda bertanya penyakit di levelnya yang di sini, saya nggak akan jawab dengan bumbu dapur. Jadi nggak ada penyakit berat itu ditangani dengan bumbu dapur. Nggak ada gitu. Nah, berarti kaitannya dengan masalah-masalah, terutama hal-hal ini yang kaitannya dengan masalah sistem metabolisme. Ini pondasi dasarnya. Kemudian melingkar yang lebih besar lagi adalah toga. Toga ini masing-masing ini ibu rumah tangga ataupun pengobat sederhana yang dia menangani kasus-kasus penyakit secara umum di masyarakat. Contohnya asam urat, sakit perut, diare, dan sebagainya, yang kasusnya kasus akut lah, kasus baru, kasus karena cuaca dan sebagainya, lingkarannya di sini. Itu. Maka dia akan toga. Toga itu tanaman obat keluarga yang ada di luar rumah, sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal kita. Nih. Nah ini lebih luas lagi, maka sudah mulai pengobatan pada penyakit-penyakit umum yang banyak terjadi di masyarakat. Maka kalau penyakit itu banyak terjadi, obatnya biasanya di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini profesional. Ini lingkarannya nasional maupun internasional. Obatnya itu jauh dari rumah. Ada di hutan, ada di laut, kemudian ada di bukit-bukit, ada di lembah-lembah dan sebagainya. Nah ini pengetahuannya harus lebih luas lagi, tidak bisa tingkatan ini. Maka ini profesional, ahli herba profesional. Maka dia akan mencari tanaman obat dari manapun juga, akan mempelajari sampai yang berat-berat. Ini penyakit berat, komplikasi, menahun atau kronis. Nah, makanya nanti pertanyaan, kalau pertanyaan di sini, Anda mencari herba dapurnya apa? Nggak ketemu. Kalau penyakitnya di sini, carilah obatnya mesti di sini. Kalau penyakitnya masih di sini, asam urat, sakit perut, dan mesti ada di toga sekitar rumah. Kalau penyakit-penyakitnya kaitannya ringan, penjagaan kesehatan, atau penyakit-penyakit yang kaitan dengan metabolisme yang sederhana, ini masih menggunakan herba dapur. Itu yang perlu Anda semua pahami tentang masalah batasan fungsi herba yang nanti kita bahas. Jadi kita batasannya di sini. Nanti kalau ini selesai, Anda mau berlanjut kepada tingkatan ini, maka ada dasar-dasar lagi yang harus dipahami. Kalau sampai di sini, maka lebih rumit lagi, maka pondasinya harus lebih kokoh lagi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk batasan fungsi herba.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.